Oh, udah tiga semua. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Gaswida Tekno. Hari ini akan mempresentasikan tentang proyek mata kuliah untuk pengembangan produk pada semester asal 2024-2025 dengan judul Perancangan dengan metode Palm and Page, alat bantu tanam, bibit atau benih di bidang perkebunan atau pertanian. Next. Nah, berikut adalah anggota tim kami. Ada Pak Danang Anasa Raja, kemudian saya sendiri Sukiyadi, kemudian ada Pak Gandhi Irawan. Next. Untuk presentasi, mengawali presentasi akan dibawakan oleh Pak Gandhi Irawan. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sugiyadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Gandhi Rawan dari Waalaikumsalam. eh, kelompok 3 dari tim Gasuda Tekno, di mana di sini eh, tugas presentasi eh, kita membuat alat eh, tanam bibit atau benih di bidang perkebunan atau pertanian. Di mana di sini latar belakang permasalahan saat ini di angkatan kerja lebih banyak memilih menjadi pekerja di dunia industri dibandingkan menjadi petani, di mana berdasarkan data jumlah petani pada 2023 tercatat sebanyak 29,3 juta unit, turun sebanyak 2,3 juta unit atau sekitar 7,45%. Angka di tahun 2013 yang sebanyak 31,7 juta unit. Jelas kapasitas produksi pertanian sangat menurun. Dan rendahnya petani yang menjadi petani dan rendahnya petani milenial yang mau menjadi petani. Untuk mengatasi hal ini, maka dibutuhkan penggunaan alat yang setidaknya dapat mempercepat proses tanam, di mana di sini penulis mencoba membuat alat yang dapat meringankan pekerjaan petani dan mudah digunakan. Next, Pak Danang, slide selanjutnya. Karena di sini masalah yang diangkat dan solusi. Masalah yang pertama, sistem pertanian di Indonesia saat ini masih banyak dilakukan secara manual, di mana eh, manual yang dimaksud yaitu menggunakan tenaga manusia. Proses ini bisa dilakukan dengan menanam satu persatu bibit atau benih karena dilakukan secara manual. Proses ini dirasa kurang efisien. Permasalahan yang kedua, saat ini para pekerja lebih banyak memilih menjadi pekerja di bidang industri dibandingkan menjadi petani. Hal ini yang menyebabkan langkanya tenaga kerja yang mau menjadi petani. Untuk solusinya, yang pertama untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan penggunaan teknologi alat bantu tanam bibit atau benih yang setidaknya dapat mempercepat proses tanam dan menarik perhatian para petani saat ini. Kemudian solusi yang kedua, pemanfaatan teknologi dan pengembangan alat bantu tanam bibit atau benih yang terjangkau dan efisien. Next. Di sini ada beberapa produk yang sudah ada di pasaran, di mana di sini spesifikasi produk yang pertama ada produk SAAM CP08, di mana di sini spesifikasi alat berat 1 kilo, kapasitas 700 meter persegi per hari untuk kapasitas tanam, material besi dan plastik, cara kerjanya sistem manual. Kemudian produk kedua ada ProQuip SPM 12, di mana di sini berat produk tersebut 14 kilogram, kapasitas tanam 1,2 hektar area per hari. Material besi, komposit, dan aluminium.
Cara kerja masih menggunakan sistem manual dengan didorong. Kemudian untuk produk ketiga ada ABC semi manual satu output, di mana di sini berat produk tersebut 3 kg, kapasitas tanam 2000 meter area per hari, material komposit dan aluminium, menggunakan sistem kerja manual. Next, Pak Sugiyadi. Kelebihan dan kelemahan teknologi yang sudah ada di pasaran. Yang pertama, produk pertama, kelebihannya ukuran alat kecil, ringan, fleksibel, dan mudah dioperasikan. Kemudian kedua, pekerjaan menjadi lebih praktis dan mudah. Poin ketiga, harga relatif murah, efisiensi waktu dan tenaga. Untuk kelemahan produk pertama, memerlukan tenaga manusia dalam pengoperasional. Kemudian kedua, kualitas material kurang baik. Poin ketiga, waktu proses lama dan untuk area yang terbatas. Poin berikutnya hanya untuk lahan kering. Cara kerja alat dengan sistem eh, manual. Kemudian kelebihan produk kedua mudah dalam pengoperasian untuk berbagai tipe lahan. Efisien, ukuran jarak tanam dapat diatur mulai dari 10 sampai 40 cm. Cara kerja alat dengan sistem dorong. Dan berikutnya efisiensi penggunaan benih. Untuk kelemahan produk kedua, memerlukan tenaga manusia dalam pengoperasian. Kelemahan berikutnya, harga relatif mahal antara 1,3 juta sampai 2,3 juta per unit. Kemudian berat dan tidak praktis. Kelemahan berikutnya memerlukan perawatan alat yang rutin. Produk yang ketiga mempunyai kelebihan akurasi penanaman dapat diatur, daya tampung biji atau benih lebih banyak dengan berbagai ukuran biji yang berbeda, cocok digunakan untuk menyulam. Bisa digunakan untuk semua jenis tanah dan lahan. Kemudian jarak tanam bisa diatur. Untuk kelemahan untuk kelemahan pada produk yang ketiga ini memerlukan tenaga manusia dalam pengoperasional, berat berat menimbulkan cepat kelelahan, waktu proses lama dan untuk area yang terbatas. Cara kerja alat dengan sistem manual. Next slide berikutnya. Alat yang akan eh, kita kembangkan dari kelompok Gasuda Tekno ini adalah dari latar belakang yang dibahas untuk menarik minat para anak muda agar mau menjadi petani adalah dengan mengembangkan alat penanam bibit yang mampu dikendalikan dengan teknologi jarak jauh sehingga lebih memudahkan petani muda yang saat ini lebih tertarik menggunakan alat-alat yang effortless. Berikutnya, selain itu, alat ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanaman yang saat ini hanya dilakukan oleh tenaga kerja yang terbatas. Berikutnya, alat yang dikembangkan oleh tim Kasuda Tekno berbentuk alat penanam mobile yang bisa dikendalikan dengan remote control. Dengan kapasitas daya tampung bibit atau benih 20 kg per hektar area. Next. Untuk rencana segmentasi pasar produk yang kita buat, di mana nama produknya adalah mesin tanam bibit jagung dan biji-bijian elektrik. Sasaran pelanggan, petani jagung, kedelai, dan padi lahan kering, pelaku usaha pertanian dan perkebunan yang mencari efisiensi waktu dan tenaga. Untuk jumlah pengguna, para petani jagung, kedelai, dan padi lahan kering, sekitar 6,1 juta orang di Indonesia. Untuk segmentasi pasar, segmentasi geografik, di mana di sini sasaran kita adalah wilayah pedesaan, sentra pertanian dan perkebunan. Untuk segmentasi pasar demografik dari usia petani 25 sampai 55 tahun. Untuk gender pria dan wanita, pendapatan petani dengan pendapatan menengah, status sosial petani kecil hingga menengah. Untuk psikografik, gaya hidup inovatif, berkemajuan dan efisien, terbuka terhadap teknologi baru. Next.
Dan Baik, selanjutnya, selanjutnya bisa dilanjut oh, oleh Pak Danang, kalau enggak Pak Sukiyadi. Terima kasih. ya, masih. Baik, akan saya lanjutkan memasuki slide targeting dan positioning produk. Untuk positioning produk, dapat kita lihat tim kami telah membuat sketsa di awal penyusunan eh, pengembangan ini. Dapat kita lihat seperti sangat sederhana karena kita belum mengetahui barang-barang apa yang tersedia. Dan untuk positioning teknologi pendukungnya, yang pertama teknologi kemudinya sudah wireless, yang kedua mudah dioperasikan, lalu yang ketiga memiliki tabung benih dan pupuk otomatis, yang keempat jangkauannya lebih luas, dan yang kelima materialnya berkualitas. Dan moto dari alat ini adalah menanam lebih mudah, jangkauan luas, dan aman. Dan selanjutnya merupakan tabel demand and wishes eh, dari beberapa hasil identifikasi kebutuhan. Yang pertama, teknologi remote control atau efisiensi tenaga manusia. Dapat kita lihat di situ merupakan wishes eh, untuk kebutuhan efisiensi energi. Lalu itu kita anggap cukup penting. Lalu yang kedua, baterai yang bisa diisi ulang atau tahan lama. Itu merupakan demands. Efisiensi energi kita anggap penting. Yang ketiga, mudah dalam pengoperasian. eh, itu demands yang masuk kebutuhan maintenance. Nah, itu sangat penting. Lalu mudah dalam perawatan. Itu juga penting. Juga demand juga. Lalu yang selanjutnya mudah dipasang dan mudah dibuat. Untuk mudah dipasang sendiri merupakan demand dan mudah dibuat wishes dalam proses manufacture. Yang mudah dipasang itu tingkat kepentingannya cukup penting, mudah dibuat penting, lalu harga produk terjangkau. Itu merupakan demand dari pasar, itu sangat penting. Lalu dari segi material, berbahan plastik yang kuat untuk tampungan wadah bibit dan pupuk, dan stainless yang anti korosi untuk rangkanya. Itu merupakan wishes dan demand-nya adalah terbuat dari material terbaik dan ringan. Keduanya memiliki tingkat kepentingan yang cukup penting. Lalu dari segi durability, menggunakan material dengan kualitas tinggi sehingga tahan dan awet dalam jangka panjang. Lalu alat memiliki fitur canggih seperti sensor alarm ketika ada error function. Yang pertama, yang menggunakan material, tingkat kepentingannya penting, dan fitur canggih dalam sensor kita anggap sangat penting. Keduanya merupakan demand. Lalu yang eh, selanjutnya dari sisi ergonomis, ukuran alat tidak terlalu besar, dirancang untuk mengurangi fatigue tenaga manusianya atau dapat meningkatkan efisiensi dengan tingkat kepentingan penting, dan itu merupakan bisnis. Lalu yang terakhir merupakan eh, kebutuhan dari segi capacity, yaitu mampu mencakup area yang luas. Itu kita anggap sangat penting. Nah, lalu kita masuk ke struktur fungsi keseluruhan. Dari inputannya yaitu energi listrik dari material yang digunakan untuk bibit dan pupuk. Lalu dari sinyalnya, inputnya itu tombol on, melakukan proses menanam dan memupuk, dan menghasilkan output energi mekanik. Lalu materialnya berhasil ditanam dan dipupuk sekaligus pada lahan. Lalu signalnya selanjutnya bisa tombol off. Memasuki struktur subfungsi, dapat kita lihat di sini inputnya ada energi listrik E1, E1, lalu energi manusia E2, materialnya bibit dan butiran pupuk, sinyal yang digunakan tombol on, lalu ada energi listrik dari baterai, berproses ke motor penggerak menjadi energi mekanik, lalu roda tanamnya berbentuk lingkaran, berputar, butiran bibitnya atau benih masuk ke wadah penampungan yang siap untuk proses tugal, lalu menanam dan memupuk.
Untuk energi manusia hanya diperlukan untuk mengontrol alat dan memasukkan butiran bibit. Untuk cycle-nya, untuk mulai on off untuk menanam pupuk. Output-nya masih sama seperti yang tadi, energi mekanik, lalu bibit atau benih dan pupuk tertanam, lalu cycle selanjutnya cycle off. Nah, untuk struktur sub-sub fungsi ada tambahan, yaitu pada SI-nya di indikator baterai, pada elektrik dari baterai. Lalu untuk motor penggerak, ada pengaturan kecepatan motor. Dan yang ketiga, diperlukan energi manusia untuk mengontrol alat, yaitu energi jari. Nah, berikut merupakan tabel solusi fungsi. Di sini ada 3 varian. Kita lihat dari segi bodi pelindung. Varian pertama, bodi pelindungnya berbentuk kotak. Varian kedua berbentuk segitiga. Lalu yang varian ketiga berbentuk trapesium. Untuk penampungan bibit dan pupuk, varian pertama berbentuk kerucut atau cone. Lalu untuk yang varian pertama berbentuk silinder. Untuk yang kedua itu sudah berbentuk cone. Yang ketiga masih berbentuk trapesium. Untuk varian pertama dari bentuk cone tadi, untuk dari bentuk silinder eh, masih menggunakan energi listrik atau energi bensin menggunakan 8 eh, kaki untuk memasukkan bibit, lalu dia berbahan stainless dan menggunakan hybrid. Lalu untuk yang varian kedua, eh, dia berbentuk cone menggunakan bensin berkaki 5, lalu dia peralatan dan frame-nya berbahan plastik, lalu dia masih menggunakan motor bakar. Dan yang kita pilih adalah varian ketiga, jadi dia berbentuk trapesium, dari baknya sendiri, lalu menggunakan elektrik baterai, menggunakan kaki 3, lalu plastik dan stainless untuk pembawanya, lalu masih menggunakan motor listrik. Berikut sketsa konsep dari varian-variannya. Ini merupakan rangkuman dari yang tadi. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Sukiyadi. Dipersilahkan, Pak. Baik, saya lanjutkan. Berikut adalah pohon objektif di mana tercantum kebutuhan dari produk yaitu energi, kemudian maintenance, manufaktur, material, safety, ergonomik, dan capacity. Next. Selanjutnya adalah tabel evaluasi dari beberapa hasil pohon objektif, di mana hasil yang terbesar adalah pada varian nomor 3, yaitu dengan total bobot sebesar 7,76. Varian kedua total bobotnya adalah 7,49. Kemudian varian ke-1 pada 7,37 bobotnya nilai. Berdasarkan kriteria, yang terbesar adalah di angka 0,8, ada di kriteria electricity, kemudian di affordable product cost, easy to make, ya ada tiga poin itu yang paling tinggi. Kemudian yang paling rendah bobotnya adalah di energy saving, yaitu sekitar 0,1. Berikutnya, Pak Danang. Nah, pada slide berikut adalah gambar dari desain yang sudah kami rancang bersama dengan BOM-nya, yaitu ada beberapa komponen, ada frame,
frame utama, frame melintang tengah, kemudian roda dan gardan, ada poros tabung, ada casing, tabung benih, corong, kontainer, dan juga dudukan untuk modul dan baterai. Beberapa alat yang kita buat adalah frame, semua frame kita buat, kemudian roda dan gardan adalah kita beli. Setelah selanjutnya yang poros sampai dengan dudukan modul dan baterai itu eh, kita bikin. Next, berikut adalah gambar-gambar dua dimensi untuk proses pengerjaan beberapa part. Ada yang dari stainless, kemudian frame bagian tengah itu dari plastik, kemudian as dari stainless. Ini adalah as untuk tabungnya. Next, maksudnya. Berikutnya ada dudukan untuk modul, kemudian ada kontainer untuk pupuk, kemudian ada juga tabung dari benihnya sendiri, yang itu adalah kita beli. Next, kemudian berikut adalah dokumentasi dari pembuatan mockup dari awal, yaitu kita mencari produk yang sesuai untuk dijadikan mockup, kemudian kita mendesain, meredesain. Kemudian beberapa part kita bikin dengan 3D printing, kemudian kita susun, kita assembly, beberapa part elektrik kita modifikasi sehingga disesuaikan dengan kebutuhan. Next, Pak. Nah, berikut adalah mockup hasil jadinya, di mana ada beberapa penyesuaian, di mana mata tanamnya ada berjumlah 4, jadi disesuaikan dengan diameter lubangnya. Ya. Kemudian juga sketsa, antara sketsa dan prototype ini, mockup ini ada sedikit perubahan, yaitu terletak pada posisi nantinya untuk tabung benih dan pupuknya. Kita letakkan di bagian kiri dan bagian kanan. Next, Mas Dan. Nah, berikut adalah hasil uji coba dari mockup kami. Kami belum bisa menampilkan kontainernya karena masih dalam proses. Bisa di play, Mas Dono. Berikut adalah uji cobanya, di mana memang beberapa hasil ada yang benih yang tertanam dan ada yang tertinggal. Mungkin karena kita tidak bisa konstruksi dari tabung benihnya terlalu kecil, sehingga kita tidak bisa mengakomodir semua peralatan pada versi yang realnya di dalam tabung benih tersebut. Next, ini uji coba kedua juga, beberapa proses penanaman ada yang terlewati, masih kita tingkatkan dan kita uji coba terus. Yang berikut adalah uji coba yang kedua, masih terus kita kembangkan supaya berfungsi maksimal. Informasi lagi bahwa alat ini, mockup ini, ukurannya adalah sekitar 1:5 dari ukuran aslinya yang akan kita buat. Next, Mas Zainal.
Nah, berikut adalah daftar referensi yang kami ambil dari beberapa jurnal, juga dari beberapa website untuk membantu proses pembuatan mockup dan desain alat bantu tanam bibit benih ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan umumnya bagi semua eh, pendengar kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.